Assalamualaikum, hai Besti, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan berbagi 5 resep kue kering yang super enak. Cocok banget untuk isian toples lebaran nanti karena tampilannya cantik banget. Cara bikinnya pun sangat gampang dan bahan-bahannya mudah banget didapatkan. Bagi teman-teman yang ingin tahu cara pembuatan dan apa-apa aja bahannya, yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, kita butuhkan margarin milk butter sebanyak 200 gram. Ini saya menggunakan Valmia Royal ya teman-teman. Tambahkan gula halus sebanyak 80 gram. Jika teman-teman ingin yang lebih manis, bisa tambahkan sampai 100 gram ya teman-teman. Untuk gula halusnya wajib kita ayak ya teman-teman, agar tidak ada bagian yang bergerindil. Selesai kita ayak gula halusnya, kemudian kita tambahkan 1 butir kuning telur. Usahakan kuning telurnya yang besar. Dan sekarang lanjut aja kita aduk sampai tercampur dengan rata. Ini tekstur adonannya udah sangat lembut ya teman-teman, udah tercampur dengan baik. Sekarang kita masukkan susu bubuk sebanyak 30 gram, tepung maizenanya sebanyak 25 gram. Untuk terigunya, kita menggunakan terigu protein rendah sebanyak 250 gram. Semua bahan kering wajib kita ayak ya teman-teman. Ini semua bahan keringnya udah selesai kita ayak. Lanjut kita aduk aja sampai tercampur dengan rata. Jika teman-teman ingin menggunakan tangan malah lebih baik ya. Ini adonannya udah jadi, udah tercampur dengan baik. Sekarang kita tutup dan kita simpan di dalam kulkas minimal 10 menit. Setelah 10 menit, adonannya udah bisa kita keluarkan dari kulkas dan sekarang saatnya kita cetak. Setelah kita resting selama 10 menit tadi dan adonannya masih sangat lembut nih teman-teman. Tujuan kita meresting adonan agar nanti pas kita panggang adonannya tidak melebar dan juga memudahkan kita membentuk adonan, membuat tekstur cookies kita menjadi lebih bagus dan membuat rasanya lebih enak. Sekarang kita ambil sedikit adonan dan kita pipihkan. Kita pipihkan sampai ketebalan kira-kira 3 mm. Setelah selesai kita pipihkan, kita rapikan adonannya dan kita potong. Adonannya kita potong kira-kira 2,5 cm untuk lebarnya dan panjangnya kira-kira 4 cm ya teman-teman. Ini udah selesai kita potong dan kita ambil satu potongan, kemudian kita pindahkan ke plastik lain. Lanjut, di bagian tengah potongan adonannya kita sayat-sayat seperti di video ya teman-teman. Setelah selesai, bisa kita tambahkan selai nanas secukupnya. Kemudian langsung aja kita gulung, dan jika adonannya berlebih bisa kita potong. Lanjut kita rapikan adonannya agar terlihat lebih cantik.
Ini udah selesai, lanjut aja kita masukkan ke dalam loyang. Kemudian kita oven. Ovennya jangan lupa teman-teman panaskan terlebih dahulu. Untuk suhu ovennya kita menggunakan suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah. Kita oven sampai tingkat kematangan 75% atau sekitar 20 menit. Kita sesuaikan dengan oven masing-masing, juga bisa menggunakan oven tangkring dengan api kecil. Dan ini cookiesnya udah matang 75%, kita tunggu benar-benar dingin. Baru kita olesi dengan kuning telur. Di sini saya menggunakan kuning telur ayam omega. Kita tambahkan sedikit aja garam, baru kita aduk perlahan. Kemudian kita oleskan pada nastar yang udah benar-benar dingin. Jika menggunakan kuas yang lebih kecil itu lebih bagus ya teman-teman. Kebetulan di sini lagi tidak ada tadi. Dan di sini kita olesannya 2 kali ya teman-teman. Ini olesan yang pertama, kita tunggu benar-benar kering, baru kita lanjut ke olesan yang kedua. Sebenarnya jika olesan pertamanya udah benar-benar bagus, sudah benar-benar merata, cukup 1 olesan aja udah cukup sih. Ini semuanya udah selesai kita oleskan dan lanjut kita oven yang kedua. Kita oven dengan suhu 130 derajat Celcius. Kita oven sampai nastarnya benar-benar matang, baru kita keluarkan dari oven. Untuk apinya masih menggunakan api atas dan bawah, dan ini nih teman-teman hasilnya super glowing, cantik. Dan tingkat kematangannya pas banget. Kita harus oven kuning telurnya sampai kuning kecoklatan gitu ya teman-teman, agar nastarnya tahan lama dan tidak bau amis. Ini nih teman-teman hasil nastarnya, dapat 3 toples sih sebenarnya. Karena bocil nggak tahan ingin makan, jadi ya kita kasihkan aja deh. Gimana nih teman-teman, sangat gampang ya cara pembuatan nastar ekonomisnya. Pertama yang kita butuhkan yaitu butter plus margarin sebanyak 400 gram. Lanjut kita tambahkan gula halus 180 gram. Teman-teman bisa menambahkan sampai 200 gram bagi yang suka lebih manis. Dan gulanya ini kita ayak ya teman-teman, biar tidak ada bagian yang bergerindil. Selesai gulanya kita ayak, langsung aja kita aduk sampai tercampur dengan rata. Ini gula dan butternya udah tercampur dengan rata, udah nampak sangat lembut. Kemudian kita masukkan 2 butir kuning telur. Usahakan menggunakan kuning telur yang lebih besar. Kemudian kita aduk sampai tercampur dengan rata. Ini adonannya udah tercampur dengan rata, ditandai tidak ada lagi bentuk air-air kuning telurnya. Lanjut kita masukkan bahan kering yaitu susu bubuk sebanyak 50 gram, tepung jagung sebanyak 50 gram. Untuk terigunya kita masukkan 500 gram yang protein rendah ya teman-teman. Kemudian kita ayak. Ini semua bahan keringnya udah kita ayak. Sekarang lanjut kita aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata seperti ini, kemudian adonannya kita bagi menjadi 2 bagian. Oh iya teman-teman, sebelumnya tangannya udah kita cuci dulu ya. Satu bagian yang pertama kita pakai untuk buat kue coklat, dan bagian yang kedua kita pakai untuk membuat nastar. Adonan yang untuk nastar kita simpan dulu di dalam kulkas. Ini adonannya untuk kue coklatnya kita takar menggunakan 1 sendok teh. Kemudian kita bulatkan serapi mungkin. Setelah dirasa udah cukup rapi, kemudian kita masukkan ke dalam kertas cupcake.
Ini semuanya udah selesai kita bulatkan. Sekarang lanjut kita oven. Ovennya udah kita panaskan terlebih dahulu suhu 150 derajat Celcius sampai matang. Ini cookiesnya udah mateng dan udah dingin. Sekarang tinggal kita siram menggunakan coklat blok yang udah kita cairkan seperti ini. Dan nanti di atasnya mau kita taburi dengan mises warna-warni secukupnya. Dan ini juga ada coklat blok yang rasa taro yang udah kita cairkan. Sekarang lanjut aja kita siram. Coklat blok kita letakkan di atas cookies sampai menutupi semua cookiesnya ya teman-teman. Dan ini kita rasa coklatnya udah cukup. Sekarang lanjut aja kita taburi dengan mises secukupnya. Kita lakukan dengan cara yang sama sampai semuanya selesai. Oh iya teman-teman, di sini saya menggunakan 3 rasa coklat, rasa taro, rasa vanila, dan juga coklat susu. Dan ini kue kering coklatnya udah jadi, tinggal kita tunggu hingga ngeset baru kita simpan di dalam toples. Lanjut ke adonan yang kedua, kita mau membuat nastar. Adonannya kita takar menggunakan 1 sendok teh seperti ini. Lanjut, adonannya kita pipihkan di atas telapak tangan dan kita tambahkan selai nanas. Selai nanasnya udah kita bagi-bagi terlebih dahulu dan kita bulatkan agar pas kita gunakan mudah diambil. Setelah hasilnya mulus seperti ini, dirasa udah cukup. Sekarang kita lanjut masukkan ke dalam loyang. Ovennya udah kita panaskan terlebih dahulu lebih kurang 10 menit agar matangnya merata. Di sini kita menggunakan suhu oven 150 derajat Celcius. Kita oven sampai tingkat kematangan 75%. Ini udah selesai kita oven dan kita tunggu hingga dingin, baru kita olesin dengan kuning telur. Nastar kali ini cukup sekali oles aja, dan ini kuning telurnya. Tidak ada kita beri campuran apapun. Oh iya teman-teman, sebaiknya menggunakan kuas yang lebih kecil ya. Kita olesin aja kuning telurnya secara merata. Dan ini nastarnya udah kita olesi semua dengan kuning telur. Saatnya kita oven. Oven dengan suhu 120 derajat Celcius, kita oven sampai matang. Ini teman-teman, nastarnya udah jadi, walaupun sedikit retak tapi rasanya enak banget loh. Dan tinggal kita tunggu hingga benar-benar dingin baru kita simpan di dalam toples yang kedap udara. Bahan yang pertama, tepung sagu yang telah kita sangrai sebanyak 500 gram kita ayak ya. Maksud dari disangrai yaitu udah kita ongseng di dalam wajan selama lebih kurang 10 menit atau sampai tepungnya terasa ringan. Kita ongseng dengan menggunakan api kecil. Kemudian bahan yang kedua yaitu susu bubuk sebanyak 75 gram. Lanjut, tambahkan baking powder sebanyak 1 sendok teh. Dan semua bahan kering ini kita ayak. Tujuan bahan-bahan kering ini kita ayak biar tidak ada bagian yang bergerindil, karena itu mempengaruhi rasanya. Ini semua bahan kering udah selesai kita ayak dan sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan wadah yang lain dan kita tambahkan 100 gram margarin. Gula halus sebanyak 200 gram. Gula halusnya kita ayak agar tidak ada bagian gula yang bergerindil. Selesai gula halusnya kita ayak, kemudian kita aduk gula halus dan margarin sampai tercampur dengan rata.
Setelah tercampur dengan rata seperti ini, kemudian kita tambahkan 2 butir kuning telur, lanjut kita aduk kembali sampai tercampur dengan rata. Ini adonannya sudah sangat halus dan lembut, lanjut kita masukkan aja semua bahan keringnya ya teman-teman. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur dengan rata. Setelah bentuk adonannya seperti ini, kemudian kita tambahkan susu evaporasi sebanyak 200 ml. Untuk susu evaporasinya kita masukkan secara bertahap sampai adonannya bisa kita cetak ya. Tujuan dimasukkannya secara bertahap karena semua susunya tidak mesti harus dimasukkan, karena kondisi adonan setiap orang kan berbeda-beda. Tapi yang paling sering habis susunya itu untuk adonannya yang 500 gram ini sebanyak 200 ml. Setelah adonannya selesai, kemudian kita siapkan plastik segitiga dan kita isi dengan spit bunga. Lanjut adonannya kita isi aja ke dalam plastik segitiganya. Setelah adonannya kita isi dalam plastik segitiga, lanjut aja kita cetak. Ini udah kita siapkan loyang yang dilapisi dengan kertas roti. Untuk bentuk kuenya kita sesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Dan di sini saya bentuknya simple aja, bentuk seperti bunga, kemudian bagian atasnya kita beri koko chip. Oh iya teman-teman, jika menggunakan oven tangkring kita panggang dengan menggunakan api kecil ya. Dan untuk yang menggunakan oven listrik bisa menggunakan suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah dan kita panggang sampai matang. Dan ini hasil kue semprit susunya yang udah kita panggang. Untuk tingkat kematangannya kita sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Setelah agak dingin bisa kita lepaskan dari kertas roti dan hasilnya seperti ini teman-teman. Bagian bawahnya sangat mulus ya. Gimana nih teman-teman? Sangat gampang ya cara pembuatannya dan juga bahan-bahannya. Jangan lupa dicoba ya resepnya, insya Allah semuanya aman dan rasanya juga enak. Setelah benar-benar dingin bisa kita masukkan ke dalam toples atau wadah yang kedap udara agar tahan lama. Sebelum kita kerjakan, ini tangannya udah dicuci dulu ya teman-teman. Lanjut kita siapkan keju sebanyak 100 gram dan kita parut seperti ini. Setelah kita parut, kemudian kita ratakan di dalam loyang. Ini mau kita oven ya teman-teman. Tujuan dari kita oven agar cookiesnya nanti lebih renyah dan juga tahan lama. Ini keju parutnya udah selesai kita ratakan di dalam loyang. Sekarang lanjut kita oven. Ini ovennya dalam keadaan dingin, belum kita hidupkan. Kita atur aja suhunya 150 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah. Kejunya kita tinggalkan dulu di dalam oven dan kita lanjut aduk adonannya. Bahan yang pertama kita butuhkan butter sebanyak 100 gram. Lanjut kita tambahkan margarin 100 gram. Dan ini gula halus sebanyak 110 gram. Gula halusnya wajib kita ayak ya teman-teman agar tidak ada bagian yang bergelindil. Ini gula halusnya udah selesai kita ayak, lanjut kita aduk aja sampai tercampur dengan sempurna.
Setelah bentuk adonannya seperti ini udah sangat lembut, sekarang lanjut kita tambahkan kuning telur sebanyak 1 butir. Lanjut kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur dengan baik ya teman-teman. Ini adonannya udah sangat bagus, tidak ada lagi bentuk air-air kuning telurnya, udah sangat halus. Sekarang kita cek lagi kejunya. Kejunya kita oven sampai dia tidak menempel saat kita pegang ya teman-teman, tidak menempel antara keju yang lain, dan kita rasa udah cukup kering, bisa kita angkat. Sekarang kita lanjut lagi ke adonannya, kita tambahkan susu bubuk sebanyak 30 gram. Tepung maizena sebanyak 25 gram. Dan kita menggunakan terigu protein rendah sebanyak 250 gram. Semua bahan keringnya wajib kita ayak ya teman-teman agar tidak ada yang bergelindil, karena nanti dapat mempengaruhi rasanya dan itu tidak enak banget. Setelah semua bahan keringnya kita ayak, lanjut kita aduk kembali sampai tercampur dengan baik. Jika teman-teman ingin menggunakan tangan juga bisa, dan ini adonannya agak lembek ya teman-teman. Ini adonannya udah bagus, sekarang kita masukkan keju lagi. Dan jangan lupa teman-teman pastikan saat masukin kejunya itu udah dingin dan udah kering seperti ini. Setelah kita masukkan kejunya, kemudian kita aduk lagi asal rata ya teman-teman. Setelah bentuk adonannya seperti ini dan adonannya udah cukup bagus, lanjut kita bersihkan aja di pinggiran mangkok dan juga di spatulanya. Kemudian kita tutup menggunakan plastik seperti ini dan kita diamkan lebih kurang 10 menit di dalam kulkas ya teman-teman. Ini adonannya udah selesai kita diamkan lebih kurang 10 menit di dalam kulkas. Lanjut untuk membagi adonannya kita menggunakan sendok takar seperti ini. Untuk besarnya kita sesuaikan aja dengan selera masing-masing, dan di sini saya menggunakan 1 sendok teh ya teman-teman. Lanjut kita bulatkan aja, tidak perlu terlalu rapi teman-teman, cukup seperti ini aja. Kemudian langsung aja kita masukkan ke dalam loyang. Adonan yang telah kita bulatkan kita lapisi dengan plastik seperti ini. Lanjut kita tekan di atasnya agar sedikit gepeng. Kira-kira hasil yang udah ditekan seperti ini. Lanjut kita beri topping keju parut secukupnya. Setelah semua kita beri topping, lanjut kita oven. Ini ovennya udah kita panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita panaskan tadi lebih kurang 10 menit, suhunya 150 derajat Celcius. Kita gunakan api atas dan bawah, kemudian dipanggang sampai matang. Kira-kira kurang lebih selama 20-25 menit. Sekarang kita cek ya teman-teman, apa cookiesnya udah matang atau belum. Ini nampak semua bagian cookiesnya udah kuning kecoklatan, berarti udah cukup matang dan bisa kita angkat. Setelah agak dingin baru bisa kita lepaskan dari loyang. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, udah kuning kecoklatan kejunya, dan juga bagian bawahnya juga kuning kecoklatan. Bahan pertama yang kita butuhkan yaitu gula halus 100 gram. Gula halusnya wajib kita ayak ya besti, agar tidak ada bagian yang bergerindil, karena itu mempengaruhi rasa. Ini gula halusnya udah selesai kita ayak. Lanjut kita masukkan 1 butir kuning telur, kemudian kita aduk sampai tercampur dengan rata.
Setelah hasilnya seperti ini, kemudian kita masukkan tepung almond sebanyak 30 gram, susu bubuk sebanyak 20 gram, dan juga coklat bubuk sebanyak 15 gram, tepung maizena sebanyak 25 gram, dan tepung terigu protein rendah sebanyak 250 gram. Coklat bubuk, tepung maizena, dan tepung terigunya kita ayak ya besti. Ini tepungnya udah selesai kita ayak, kemudian kita aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah hasilnya seperti ini, kita tinggalkan dulu dan kita lanjut ke bagian yang lain. Kita siapkan air panas secukupnya, kemudian kita rendam butter meat margarin sebanyak 200 gram dan kita tambahkan 50 gram coklat batang dan kita tunggu sampai meleleh seperti ini. Lanjut, setelah mencair seperti ini, kita campurkan ke adonan kering tadi dan kita aduk kembali sampai tercampur dengan rata. Setelah rata seperti ini, teksturnya seperti ini, kemudian kita pipihkan lagi ya besti. Untuk ketebalan adonan yang kita pipihkan, kita sesuaikan dengan selera masing-masing. Dan di sini saya memakai ketebalan sekitar 3 mm. Ini udah selesai kita pipihkan, kemudian kita rapikan di bagian pinggir-pinggirnya dan kita potong sesuai selera. Di sini saya memotongnya sekitar diameter 2 x 4 cm ya besti. Setelah kita potong seperti ini, kemudian kita masukkan ke loyang. Loyangnya udah kita lapisi dengan kertas roti ya besti. Ini udah semua kita masukkan ke loyang, kemudian setengah bagiannya kita olesi dengan putih telur dan kita taburi dengan kacang almond yang telah kita panggang setengah matang ya besti. Ini semuanya udah kita cetak, lanjut kita oven. Ovennya suhu 150 derajat celcius menggunakan api atas dan bawah sampai matang. Ini nih besti, kuenya udah mateng, tinggal kita tunggu agak hangat, baru kita beri coklat batang yang warna. Kita membentuk bunga, bunganya disesuaikan dengan selera masing-masing ya besti. Dan di sini saya terinspirasi dari bunga yang di samping loyang itu, jadi saya bentuk melingkar seperti ini dan saya menggunakan tusuk sate untuk membentuk bunganya. Teman-teman bisa lihat di video ya. Oh iya teman-teman, jika teman-teman ingin cookiesnya renyah dan tahan lama, teman-teman bisa onseng ataupun di oven ataupun dijemur tepung terigunya sampai benar-benar kering ya. Ini udah kita beri bunga semua nih besti, kita tunggu hingga coklatnya ngeset, baru bisa kita simpan di dalam toples atau wadah tertutup yang kedap udara agar cookiesnya tahan lama. Untuk video hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih udah menonton ya besti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.